kita bisa dibaptis kembali? Jika ada anak anggota gereja Advent yang menikah di gereja lain, dikenakan disiplin pemecatan dan harus dibaptis kembali jika mau kembali ke gereja. Pembasuhan kaki, semua gereja banyak yang belum melakukan seperti Tuhan membasuh kaki muridnya. Apakah harus diwajibkan? Kalau tidak melakukan, apakah itu dosa? Ya? Yang ingin saya tanyakan tentang baptisan, Pak. Itu kalau kita sudah dibaptis, apakah kita bisa dibaptis kembali? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ini satu pembahasan. Jadi ada, ya langsung saja secara singkat ya. Jadi ada saat-saat di mana pada saat di dalam Alkitab sendiri ya, di dalam buku Kisah, saya tidak memiliki ayat-ayatnya saat ini ya. Jadi ada orang-orang yang telah dibaptis oleh baptisan Yohanes ya. Yang telah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tetapi mereka belum menerima baptisan Roh Kudus, dan apa yang terjadi? Kemudian orang-orang tersebut kemudian kembali dimasukkan ke dalam air untuk menerima baptisan yang kedua, dengan kata lain. Jadi poinnya adalah ada mungkin pemahaman-pemahaman yang tidak sepenuhnya dimiliki. Jadi mereka memiliki baptisan untuk pertobatan, untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Itu di baptisan Yohanes. Tetapi kemudian Yesus datang, Yesus melayani, dan kemudian Yesus memberikan Roh Kudus pada orang-orang tersebut, tapi mereka belum mengenal Yesus sepenuhnya. Mereka mengenal Yohanes dengan pekabaran Yohanes untuk membawa mereka kepada pertobatan, tetapi belum mereka mengenal apa? Mengenal tentang Yesus, ajaran tentang Yesus sepenuhnya, dan khususnya Roh Kudus yang bekerja menggantikan Yesus yang telah naik ke atas surga ya. Dan pada saat itulah kalau Anda membaca, Bapak Gibson dan kita semua dapat membaca, yang terjadi adalah bahwa kemudian mereka di dalam buku Kisah Rasul-Rasul, maka semua yang sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes kemudian dibaptiskan kembali supaya mereka dapat apa? Menerima kebenaran itu, menerima Yesus Kristus, Roh Kudus secara sepenuh. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita dapat melihat adanya contoh baptisan yang diulangi kembali, ya, baptisan yang diulangi kembali. Nah, di dalam gereja Advent tentunya ada poin-poinnya. Misalnya ada orang yang sudah merasa bahwa mereka sudah dibaptiskan di agama mereka dengan cara seperti yang cara Yesus diselamkan, ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, itu dianjurkan mereka dibaptiskan kembali. Kenapa? Karena pada saat mereka dibaptiskan, walaupun dengan cara diselamkan, tetapi mereka belum mengenal kebenaran itu secara sepenuhnya. Belum mengenal kebenaran itu secara sepenuhnya, seperti mereka belum mengenal kebenaran tentang mungkin Sabat dan lain sebagainya ya. Mereka belum terima itu sebelumnya tentang. Dan pada saat itu, biasanya kami akan anjurkan lebih baik mereka diselamkan kembali untuk kedua kalinya. Tetapi kalau itu memang misalnya ada provision, ya ada yang menurut buku peraturan jemaat kita katakan bisa juga mereka diterima dengan pengakuan iman. Ya, mereka bisa diterima dengan itu dapat dilakukan. Tetapi saya sendiri secara pribadi ingin menganjurkan kalau bisa itu apa ya, dibaptiskan kembali. Atau orang yang telah dibaptiskan dalam gereja Advent, tapi kemudian mereka menolak keyakinan mereka, menolak kepercayaan mereka, menolak Yesus Kristus ya dengan ajaran-ajaran Alkitabiah yang mereka tolak, dan mereka apa? Berbalik daripada ajaran Alkitabiah, ya. Mereka berbalik, dan pada saat mereka mau kembali, maka biasanya kita harus menerima mereka bagaikan mereka itu belum atau telah menolak kebenaran itu sendiri, dan mereka harus dibaptiskan kembali. Itulah sebabnya Bapak Gibson, baptisan kedua itu dari kedua poin tadi itu dapat saya katakan kita dapat lakukan. Ya, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Gibson memberikan penerangan. Gini, Pak, ya. Apakah setiap kita mengenal kebenaran, mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya lagi kembali, apakah kita akan dibaptis? Tadi kan udah 2 kali nih. Jadi ingin kita gali lagi firman Tuhan. Rupanya kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya lagi. Apakah perlu dibaptis lagi? Seperti yang Bapak katakan tadi? Iya. Jadi makasih Pak Gibson. Jadi ada pada umumnya itulah sebabnya ya. Saya percaya pada saat kita hendak dibaptiskan, entah itu seperti perintah Tuhan Yesus dikatakan dibaptiskan dan harus diajarkan segala sesuatu. Jadi bukan berarti pada saat kita dibaptiskan tujuan akhir daripada segala sesuatu itu adalah pemuridan ya. Jadi pada saat Bapak Gibson membaca Matius 28 tadi ya, berbicara tentang kita dibaptiskan dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi proses pembelajaran itu tentu saja ada baiknya
Kalau kita sudah bisa lebih banyak yang kita ketahui, prinsip-prinsip mendasar Alkitabiah itu dapat kita miliki sebelum kita dibaptis, itulah yang paling ideal. Itulah yang paling ideal. Tetapi bukan berarti setelah kita dibaptiskan, kita belum memiliki sudah sempurna, dengan kata lain. Sempurna segala pemahaman kita, kebenaran kita itu sudah sempurna. Tidak. Alkitab ajarkan kita terus-menerus dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat menerima pengajaran-pengajaran ataupun mempraktekkan ajaran-ajaran itu dengan lebih sempurna. Dan itu dapat terjadi terus tanpa harus dikatakan kita harus dibaptiskan kembali. Ya. Tapi ada orang katakan, oke, mungkin saya ada dosa-dosa yang saya lakukan setelah saya dibaptis, tetapi saya sepertinya saya sudah menolak Yesus Kristus. Nah, untuk penerimaan kita kembali itu bukan berarti kita harus setiap kali berdosa dibaptis, setiap kali berdosa dibaptis, tidak ya. Tapi kita dapat melakukan apa yang kita lihat saat ini, kita menerima kembali Yesus, kita memperbaharui janji kesetiaan kita dengan Yesus melalui upacara perjamuan kudus. Jadi upacara perjamuan kudus itulah juga menjadi satu sarana pada saat kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang telah kita rusakkan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Dan kita dapat memperbaiki hal tersebut dengan mengikuti perjamuan yang kudus. Ya. Mengikuti perjamuan yang kudus. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bapak Gibson. Mungkin ada Bapak Simatupang dapat meringkaskan jawaban saya jika ada Pak Simatupang. Ya. Sudah jelas, betul sekali itu Pendeta Stephen. Tidak ada lagi perlu ditambahkan. Oke. Makasih. Makasih. Terima kasih. Ya. Ada satu pertanyaan di sini ya, seperti saya jika ada anak anggota gereja Advent yang menikah di gereja lain dikenakan disiplin pemecatan dan harus dibaptis kembali jika mau kembali ke gereja, ya pada saat dia dinikahkan ya di luar daripada keyakinan ya. Jadi dengan kata lain dia telah menolak keyakinannya. Dia telah menolak keyakinannya. Misalnya ya Alkitab sudah menyatakan baiklah kita jangan dengan kata lain menikah dengan yang seiman. Itu adalah ajaran Alkitab dan secara praktikalnya ya, kalau kita memiliki perbedaan dalam keyakinan masuk dalam satu rumah tangga, maka kita bagaikan seperti ayat Alkitab katakan, maka kita bagaikan lembu yang tidak dapat memiliki satu kuk yang sama. Satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan, satu hari Sabtu, satu hari Minggu, itu nggak bisa, saudara. Dan itu akan rusak anak-anak dan lain sebagainya. Jadi pada saat dia menikah di tempat yang lain atau di kepercayaan yang lain, dia sudah meninggalkan keyakinan kerohanian Alkitabiahnya ya. Dan itulah sebabnya dia harus pada saat kita meninggalkan keyakinan kita seakan telah menolak keyakinan tersebut, maka tidak ada cara lain selain dibaptis kembali. Itulah yang dapat saya jawab, Saudara Mario. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ada tentang pembasuhan kaki dari Ibu Pendeta Yanti Koto ya. Pembasuhan kaki semua gereja banyak yang belum melakukan seperti Tuhan membasuh kaki muridnya. Apakah harus diwajibkan? Kalau tidak melakukan, apakah itu dosa? Ya, poinnya adalah begini. Jadi poinnya adalah pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu adalah satu simbol lambang daripada apa? Daripada kerendahan hati yang paling dalam. Ada orang-orang pikir, aduh, kalau sekarang untuk melayani, bagaimana saya gantinya? Saya bersihkan mobil orang lain misalnya, atau bersihkan rumah orang lain, atau apalah. Ya, gantinya saya harus membasuh kaki. Tapi saya percaya ini adalah satu perintah yang Yesus inginkan. Kenapa? Karena pada saat kita membasuh kaki, bukan tangan, ya, bukan muka. Kenapa? Karena pada saat kita membasuh kaki seseorang, ya, itu melambangkan kita sedang menunduk, ya. Dan kita tidak bisa berdiri pada saat kita membasuh kaki orang lain, kecuali orangnya itu ya kakinya di atas atau apa. Tapi itu nggak biasa begitu. Kita harus jongkok. Ya, jadi itu adalah seperti satu posisi yang tidak bisa gantinya basuh tangan orang. Satu posisi di mana melambangkan bahwa kita berada betul-betul di bawah. Itulah sebabnya saya percaya ini tidak satu upacara yang mengajak kita semua untuk kembali diingatkan. Bukan soal kaki orang kotor. Betul, di zaman Yesus kaki-kaki kotor yang dibersihkan. Sekarang kan mungkin nggak ada lagi kaki-kaki yang kotor yang dibersihkan. Tapi simbol saudara harus merangkak, menunduk kepada orang lain. Kita harus menunduk pada orang lain. Itu menandakan kerendahan hati, penyangkalan diri, die to self yang harus menjadi bagian. Apakah itu berdosa? Nah, pada saat-saat tertentu ya, pada saat COVID misalnya, Ibu Yanti ya, pada saat tertentu
Bahkan kita tidak ada saat-saat tertentu ya, kita tidak melakukan itu pada saat COVID misalnya ya, itu tidak terjadi. Jadi itu bukan satu hukum yang kalau Anda buat atau tidak buat, Anda berdosa kalau Anda tidak buat ya. Tapi lambang ini harus selalu melekat dalam diri kita. Kita harus selalu melakukannya seperti kita menerima roti dan anggur untuk melihat pengorbanan Yesus dan kerendahan hati Yesus. Yesus yang Allah alam semesta dengan keterangan yang harus jongkok pada umat manusia untuk membasuh kaki mereka. Itu satu kesan yang tidak dapat digantikan dengan mencuci mobil, mencuci tangan, atau membersihkan rumah orang lain. Itulah sebabnya saya tetap percaya bahwa untuk dalam situasi yang normal ya, bukan COVID atau apa, maka itulah satu peristiwa yang dapat kita selalu berikan untuk mengenang Yesus yang telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Seperti seorang hamba. Dan pada saat kita dibasuh kaki kita melihat mengenang kembali apa yang Yesus telah buat bagi kita. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Ibu Pendeta, Ibu Yanti Koto. Ya. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.